Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NPM 719212-817. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu koperasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang, perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU, biasanya dihitung berdasarkan andil. Apa kamu tahu sejarah koperasi? Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya, secara koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya di Indonesia. Perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wiratmaja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi, perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh Dewovan Westerroth. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Pada tahun 1915, dibuat peraturan Verordening of the Cooperative Tyranny, dan pada tahun 1927 Regling Inland Cooperative. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia. Lalu Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiai. Setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Apa saja landasan koperasi? Landasan ideal Pancasila, iaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Koperasi lepas dari landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Landasan struktural UUD 1945, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai sokong guru perekonomian nasional. Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945, iaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan antara lain dinyatakan bahawa kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. UU Koperasi Nomor 25/1992 tentang perkoperasian. Asas koperasi apa saja? 1. Asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi tersebut. Yang kedua, asas gotong royong. Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerjasama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama.
Apa fungsi koperasi? Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Tiga, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan koperasi Indonesia. Memasuki tahun 2000, posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55 hingga 60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu, terlihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Potensi koperasi pada saat ini mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom. Namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada diri universalitas kebutuhan yang tinggi bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi, setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini, konsolidasi potensi pengembangan pusat inovasi dan teknologi merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendorong pengembangan lembaga pinjamin kredit daerah. Sekian dari saya, terima kasih.